Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bahwa terdapat dosa yang lebih besar dibandingkan dengan berzina dan membunuh bayi hasil dari zina? Bahkan, dosa ini lebih besar 1000 kali lipat dibandingkan dengan dosa zina. Berhati-hatilah karena perbuatan ini banyak sekali yang melakukannya. Kira-kira dosa apakah itu? Namun sebelumnya, berikan dukungan kalian pada kami untuk menebar syiar dakwah dengan cara menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian selalu dapat notifikasi video bermanfaat selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa juga untuk share video ini ke sahabat atau keluarga kalian agar mereka tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa juga untuk berinteraksi dengan kami atau penonton lainnya melalui kolom komentar. Dikisahkan pada suatu senja yang lenggang di zaman Nabi Musa alaihissalam, terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-hayang. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Tudung kepalanya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya tanpa hias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih, badan yang ramping, dan roman mukanya yang ayu tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang telah meroyak hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman Nabi Musa alaihissalam. Diketuknya pintu perlahan-lahan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam, "Silahkan masuk." Perempuan cantik itu pun lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus menunduk. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya. Doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apa dosamu wahai wanita ayu?" tanya Nabi Musa alaihissalam sambil terkejut. "Saya takut mengatakannya," jawab wanita ayu tersebut. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa. Maka perempuan itu pun secara ketakutan bercerita, "Saya telah berzina." Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu pun meneruskan ceritanya. "Dari perzinaan itu, saya pun hamil. Setelah anak itu lahir, kemudian saya langsung cekik lehernya sampai mati," ucap wanita itu seraya menangis jadi-jadinya. Mata Nabi Musa pun berapi-api. Dengan muka berang, ia menghardik, "Perempuan celaka, pergi kamu dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergi!" teriak Nabi Musa sambil memalingkan muka karena jijik. Perempuan berwajah ayu dengan hati bagaikan kaca membentur batu yang hancur luluh lantah segera bangkit dan melangkah surut. Dia menangis terangguk-angguk dan keluar dari dalam rumah Nabi Musa. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan dia tak tahu kemanakah kakinya akan melangkah. Bila seorang nabi saja menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Setelah wanita ayu keluar dari rumah Nabi Musa, malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Musa. Sang Rohul Amin Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertobat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa pun terperanjat. Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu? Maka Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril, "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang hina itu?" "Ada," jawab Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Musa yang kian keliru. "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal," jawab Jibril. "Orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina," lanjut Jibril. Mendengar penjelasan ini, Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya.
ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sholat tersebut tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan seolah-olah menganggap Allah tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedangkan orang yang bertobat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahwa Allah itu ada. Itulah sebabnya Allah pasti mau menerima kedatangannya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya dibandingkan dengan orang yang membakar 70 buah Al-Quran, membunuh 70 nabi, dan bersetubuh dengan ibunya di dalam Ka'bah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa yang paling besar dan dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat kelak. Dari riwayat yang lain diterangkan bagaimana kejamnya siksaan bagi mereka yang meninggalkan sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jika langit sudah terbuka, maka malaikat akan datang dengan membawa rantai sepanjang 7 hasta. Rantai tersebut akan digantungkan kepada orang yang tidak melaksanakan sholat. Kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya dan akan dikeluarkan dalam duburnya. Kemudian malaikat mengumumkan, ini adalah balasan orang yang menyepelekan perintah Allah. Adapun ganjaran dosa ketika kita dengan sengaja meninggalkan sholat fardu, di antaranya, jika 1 kali meninggalkan sholat subuh, maka akan mendapatkan hukuman di neraka selama 30 tahun. Sedangkan 1 hari di neraka sama dengan 60 tahun di dunia. Maka artinya 1 kali dengan sengaja meninggalkan sholat subuh, maka bersiaplah untuk menerima siksa di neraka selama 60 tahun lamanya. Jika meninggalkan 1 kali sholat zuhur, ganjaran dosanya sama dengan membunuh 1000 umat muslim. Jika meninggalkan 1 kali sholat asyar, sama dengan dosanya meruntuhkan Ka'bah. Jika meninggalkan 1 kali sholat maghrib, sama dengan dosa berzina dengan ibunya apabila laki-laki, atau berzina dengan ayahnya jika ia perempuan. Jika meninggalkan 1 kali sholat isya, maka ia tidak akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di bumi dan akan didesak mencari bumi atau tempat tinggal yang lain. Salat merupakan ibadah wajib yang tidak bisa diwakili kepada siapapun dan jangan ditinggalkan walau 1 kali pun meski dalam keadaan apapun. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, melaksanakannya tepat waktu, serta mampu mengajak keluarga lainnya untuk sholat tepat waktu dengan istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.